Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan revolusi dan pahlawan nasional yang juga dikenal sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Ia adalah kasat yang dipilih sendiri oleh Presiden Soekarno pada 28 Juni 1962. Menurut putrinya, Amelia A. Yani, banyak yang bilang Ahmad Yani adalah anak emas Presiden Soekarno. Ahmad Yani juga merupakan salah satu korban peristiwa G30S PKI dan wafat di Lubang Buaya, Jakarta pada 1 Oktober 1965. Ia lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ia menjalani pendidikan formal setingkat sekolah dasar di HIS Bogor sampai tahun 1935. Setelah itu Ahmad Yani melanjutkan ke MULO, sekolah setingkat SMP, dan lulus pada 1938. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke lembaga setingkat sekolah menengah umum di AMS Jakarta, tapi hanya sampai kelas 2. Karena adanya milisi yang diumumkan pemerintah Hindia Belanda, Ahmad Yani memilih mengikuti pendidikan militer dan masuk ke Dinas Topografi Malang. Pendidikan militer secara lebih intensif ia peroleh di Bogor. Dari Bogor juga Ahmad Yani memulai karir militernya sebagai sersan. Saat zaman kekuasaan Jepang tahun 1942, Ahmad Yani mengikuti Heiho di Magelang. Dan setelah itu ia kembali ke Bogor untuk masuk ke dalam pasukan pembela tanah air atau PETA yang bermarkas di Bogor. Dengan ketangkasannya sebagai anggota militer, Ahmad Yani berhasil menyita senjata Jepang pada masa Perang Kemerdekaan. Setelah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk, ia diangkat menjadi Komandan TKR wilayah Purwokerto. Kemudian setelah kemerdekaan diproklamirkan, terjadilah peristiwa agresi militer Belanda. Ahmad Yani dan pasukannya maju ke daerah Pingit di Temanggung, Jawa Tengah untuk menghalau serangan Belanda. Dan mereka pun berhasil memukul mundur pasukan militer Belanda. Saat agresi militer Belanda kedua, Ahmad Yani dipercaya menjadi Komandan Werkreise II dengan wilayah kepemimpinan di daerah pertahanan Kedu. Tak lama setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan penuh dari Belanda, Ahmad Yani diberikan tugas untuk membereskan DITII, yaitu Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang telah menciptakan kekacauan di Jawa Tengah. Saat itu DITII memiliki pasukan khusus bernama Banteng Riders yang sudah diberi latihan khusus. Namun Ahmad Yani tetap berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian pada Desember 1955, ia diberangkatkan ke Amerika Serikat dalam rangka studi di Komando dan Staf Umum College Fort Leavenworth, Texas. Setahun kemudian, ia kembali ke Indonesia dan langsung dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Ahmad Yani diangkat menjadi anggota staf umum untuk Abdul Haris Nasution. Kemudian ia menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk organisasi dan kepegawaian. 3 tahun kemudian, tepatnya pada Agustus 1958, Ahmad Yani ditugaskan menjalankan operasi 17 Agustus dalam rangka menumpas pemberontak di Sumatera Barat. Keberhasilannya merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi membuatnya dipromosikan menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat kedua pada 1 September 1962. Keahliannya di bidang militer yang mencakup kecerdasan berstrategi mengangkat Ahmad Yani menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962, menggantikan kedudukan Jenderal Nasution. Ketika Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi partai yang cukup disegani di Indonesia, Ahmad Yani menjadi salah satu sosok yang menolak paham PKI. Ia menolak keinginan PKI membentuk angkatan kelima terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai. Menurut rumor yang beredar, hal inilah yang menjadi awal mula ketegangan antara Jenderal TNI dengan PKI dan memicu pemberontakan Gerakan 30 September atau G30S PKI. Ahmad Yani menjadi salah satu korban peristiwa keji itu. 5 hari setelah kejadian,
jasadnya ditemukan terkubur bersama 6 jenderal lainnya di Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang kemudian dipindahkan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ahmad Yani dianugerahi sebagai pahlawan revolusi. Pangkatnya yang sebelumnya adalah Letnan Jenderal dinaikkan menjadi jenderal. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.